أشهد أن لا إله إلا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu besar nikmat demi nikmatnya, curahan rahmat demi rahmatnya, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah demi ibadah berkat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga sepatutnya lah seorang muslim terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla senantiasa bersyukur dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya, karena itu adalah takwa. Hakikat takwa adalah seorang melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan takwa inilah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan kepada orang-orang kemudian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, an ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita senantiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang Allah wajibkan kepada kita, maka hendaklah seorang muslim melaksanakannya dan meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kaum muslimin azzanallahu wa iyyakum, marilah bersama-sama di mimbar yang mulia ini kita mendengarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad. Yaitu hadis yang mulia yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang dia beramal, yang dia meyakini dan dia beramal dengan 5 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya dengan 5 amalan tersebut. Apakah 5 amalan ini? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa saja yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Maksud dari yang pertama ini adalah bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia betul-betul jujur dalam keimanannya dan dia yakin akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia iktiraf, mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak meminta
kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan perkara-perkara ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syahadat Allah ilaha illallah. Konsekuensi dari seorang dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, yaitu saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Yaitu dengan dia betul-betul dia yakin dan dia jujur dengan keyakinannya dan dia mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan dia melepaskan dirinya dari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta hujan kepada pawang hujan. Dia tidak meminta jodoh kepada kuburan-kuburan yang dianggap wali. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila bima tadullu alaihi, dan dia beramal dengan apa saja yang syahadat itu menunjukkan untuk dia beramal terhadap persaksian dia bahasanya tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan dia mengikuti perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan dia meninggalkan segala larangan-larangannya baik secara ucapan ataupun secara amalan. Tidak ada yang dia ucapkan dari doa-doanya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bersumpah pun dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersumpah atas nama fulan. Dia tidak bersumpah atas nama pohon atau nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bernadar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi dari seseorang dia mengucapkan kalimat syahadat la asyhadu an la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka orang-orang Quraisy ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, sebagian mereka ada yang beriman, sebagian mereka ada yang kufur, ada yang ingkar. Kenapa mereka ingkar? Bukankah kalimat la ilaha illallah ini mudah untuk diucapkan? Setiap kita mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi mereka orang-orang Quraisy ketika Nabi SAW menyerukan kepada mereka, mereka mengingkari karena mereka tahu konsekuensi dari mengatakan la ilaha illallah, yaitu menafikan semua bentuk sesembahan-sembahan yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan mereka, tempat untuk mereka hanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka harus meninggalkan segala berhala-berhala yang ada di sekitar mereka. Inilah kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Maksudnya adalah meyakini dengan keyakinan yang kuat yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Kita harus yakin bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada jin dan manusia dengan risalah yang telah sempurna. Risalah yang mencakup kebutuhan hidup manusia di dunia dan mencakup keselamatan dia nanti di akhirat. Dan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Ini yang harus kita yakini. Sehingga ketika ada orang yang datang dan dia mengatakan nabi, dia mengakui bahasanya dia memproklamirkan bahasanya dia adalah nabi, maka kita ketahui bahasanya dia adalah pendusta. Karena kita yakin tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Yang ini menunjukkan bahasanya tidak boleh seseorang bersikap berlebih-lebihan. Jadi hendaklah seorang menjadikan Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah Nabi dan beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kenabian, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala ke semua alam. Jadi tidak bersikap berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan mendudukkan Nabi Muhammad SAW sama dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Tidak menjadikan Nabi kita Muhammad SAW tempat kita menyamakan Nabi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada Nabi, tidak. Tapi minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana sikap kita terhadap Nabi Muhammad SAW? Yaitu kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahasanya beliau adalah utusan Allah yang Allah Subhanahu wa taala utus Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya kepada umat manusia, dan beliau juga adalah hamba dari hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan risalahnya. Sehingga kita dengan bersaksi bahasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka ada konsekuensinya. Yaitu konsekuensinya adalah tasdiqu fima akhbar, membenarkan berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang hamba, tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW, maka seorang muslim hendaklah dia membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Selama berita itu sahih, benar dari Rasulullah SAW, maka kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Kita katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kita amalkan. Jika itu berbuah amalan, jika itu berita merupakan suatu bentuk amalan, maka kita amalkan. Jika berita itu berbentuk suatu berita tentang apa yang terjadi nanti di akhir zaman, tentang fitnah-fitnah yang akan bermunculan, tentang apa saja yang terjadi setelah hari kiamat, maka kita meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Berita yang datang dari Muhammad SAW. Karena tidaklah Nabi kita SAW mengatakan suatu perkataan melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad mengatakan suatu ucapan dari hawa nafsunya melainkan itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW dari berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan meninggalkan apa yang Rasulullah SAW larang. Dan di sini menuntut kita kaum muslimin untuk banyak mentelaah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak hadis-hadis Nabi yang mungkin belum sampai kepada kita karena kurangnya kita dalam mentelaah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana selamatnya seseorang di dunia dan juga bagaimana keselamatan dia nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga yang Rasulullah SAW sebutkan, wa anna Isa Abdullah wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh wa kalimatuhu alqahilam marim wa ruhimin, yaitu bersaksi bahasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya dan kalimatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ruh daripadanya. Maksudnya adalah meyakini bahasanya Isa adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Kita yakin. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Bahasanya Isa Ibnu Maryam adalah hamba dari hamba-hamba Allah dan adalah utusan dari utusan-utusan Allah. Dan bahasanya Isa bukanlah anak zina sebagaimana tuduhan mereka orang-orang Yahudi. Dan Isa juga bukanlah Tuhan, bukan juga anak Tuhan, bukan juga bagian dari ketuhanan sebagaimana tuduhan mereka orang-orang Nasara. Tapi kita meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasul dari Rasulullah, utusan dari utusan Allah. Sehingga orang-orang yang menjadikan Isa sebagai sembahannya merupakan suatu perbuatan yang menuduh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melakukan suatu perbuatan dengan menjadikan anak dari golongan manusia dan menuduh bahasanya Allah memiliki istri, dan ini merupakan suatu bentuk fitnah yang besar terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa kalimatuhu alqahila marimarum minhu, dan Isa adalah kalimat Allah, yaitu kalimat kun, yang artinya jadilah, maka jadilah, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Isa alaihissalam dengan kalimat kun. Maka jadilah Isa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhun minhu, dan ruh daripadanya. Maksud daripada ruhun minhu adalah ruh sebagaimana ruh-ruh yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagaimana Allah menciptakan Adam alaihissalam. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna masala Isa indallahi kamasali Adam." Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permisalan Adam, khalaqahu min turab, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tanah.
Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Maka jadilah Adam alaihissalam, maka jadilah Isa alaihissalam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk ikut serta merayakan hari-hari perayaan mereka orang-orang kufar. Karena dengan merayakan hari raya, mengikuti hari raya mereka, maka ini sama saja kita menganggap bahasanya Allah telah mengambil anak. Bahasanya kita juga berarti menganggap bahasanya Isa adalah anak Allah dengan kita mengikuti hari raya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi seorang muslim, Rasulullah SAW mengharamkan untuk kita menghadiri pesta-pesta hari raya mereka orang-orang kufar. Cukuplah bagi kita hari raya Idul Fitri wa Idul Adha. Cukuplah bagi kita hari raya yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan suatu yang hak. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Kemudian yang keempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bagi orang-orang yang ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya adalah dia bersaksi bahwasanya surga adalah suatu yang hak. Maksudnya adalah dia meyakini bahwa surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang taat dari para hamba-hambanya, surga ini adalah suatu yang hak, benar adanya, nyata adanya, bukan suatu khayalan akan keindahan-keindahan sebagaimana syubhat mereka orang-orang kufar atau syubhat mereka orang-orang liberal yang mengatakan surga itu adalah ibarat tentang keindahan-keindahan, tidak ada bentuknya, tidak ada nyatanya. Akan tapi Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan annal jannatul haq, surga itulah ada sesuatu yang hak dan itu yang harus kita yakini. Sehingga setiap amal ibadah kita semuanya kita tujukan untuk kita dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahasanya surga itulah sesuatu yang nyata yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an akan kenikmatan-kenikmatan surga, yang telah Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya akan kenikmatan-kenikmatan surga, sehingga seorang muslim meyakini bahasanya surga adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang hak bagi orang-orang yang Allah siapkan, bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-maqarrul akhir al-khalid, dan bahasanya surga adalah tempat terakhir yang mana manusia akan kekal, yang mana orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengikuti rasulnya, yang dia akan dimasukkan ke dalam surga yang kekal, tidak ada habisnya, tidak ada kematian. Karena pada saat itu di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam surga, masukkan penduduk surga ke dalam surga, memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka, yang kemudian disembelihlah kambing hitam yang itu menunjukkan akan abadinya penduduk surga dan abadinya penduduk neraka. Kemudian yang kelima adalah bersaksi bahwasanya neraka adalah hak. Wa taqada anna an-nar allati tawa'ada Allah bihal kafirin wal munafiqin haqiqah sabitah, yaitu meyakini bahwasanya neraka yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka itu orang-orang kufar dan orang-orang munafikin, meyakini bahwasanya neraka adalah suatu yang hak, suatu yang hakikat benar adanya, suatu yang nyata, la raiba fiha, tidak ada keraguan sama sekali tentang kebenaran adanya neraka. A'addahullahu liman kafara bih, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah siapkan neraka ini bagi mereka orang-orang yang kufur terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala, yang kufur terhadap firman-firman Allah, yang kufur terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang neraka, tentang surga dan apa saja yang berkaitan dengan keyakinan.
Sehingga 5 perkara ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, man syahida, barang siapa yang bersaksi. Artinya barang siapa yang dia bersaksi, meyakini seyakin-yakinnya tentang kelima perkara ini, yaitu meyakini bahasanya tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, meyakini bahasanya Isa adalah hambanya dan rasulnya, dan meyakini bahasanya surga adalah hak dan neraka adalah hak, adkhalahumullahu jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya ke dalam surga ala ma kana minal amal. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bahasanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahumullahu jannata ala ma kana minal amal, Allah Subhanahu wa taala masukkan surga kepada hambanya ke dalam surga atas apa yang diamalkan, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam surga meskipun dia sedikit amalnya. Ketika dia meyakini 5 perkara ini, dia meyakini dengan seyakin-yakinnya tentang 5 perkara ini, walaupun ada sesuatu dari amalannya ini yang kurang, maka Allah pasti akan masukkannya ke dalam surga karena tauhidnya, karena kalimat la ilaha illallah. Allah masukkan dia ke dalam surga, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, Allah masukkan dia ke dalam surga di tempat atau di tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan amal ibadahnya. Karena surga darajat, ya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan hambanya ke dalam surga sesuai dengan tingkatan-tingkatan hambanya. Jika dia orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah dan tekun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia kepada surga yang lebih tinggi, yaitu surga Firdaus. Yang itu kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Dan hadis ini diantara faedahnya yang utama adalah begitu besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan hadis ini juga menjelaskan keutamaan akan tauhid, keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjamin hamba-hambanya yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Senantiasa dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala meskipun dia melakukan dosa. Dan kita pasti terjatuh dalam dosa. Setiap hamba pasti jatuh ke dalam dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti jatuh kepada dosa. Dan setiap sebaik-baik orang yang dia melakukan suatu dosa adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyekutukan Allah. Karena dosa menyekutukan Allah merupakan dosa yang paling besar yang Allah tidak akan menerima dosa seorang hamba ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Aqimus shalah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum, rapikan safnya. Allahu Akbar. Subhanakallah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام لا إله إلا